tampilkan. Ini pakai Zoom. Ya, sebentar. Ya, jadi sebetulnya, ini belum tampil memang ya. Tunggu, masih. Segitiga sama kaki itu hanya mengubah bentuknya saja, ya. Untuk positioningnya itu sama saja sebetulnya. Bentar. Kok hilang ya? Oh, nah. Mau dicek sudah belum? Saya tanya belum? Coba ya. Bentar. Saya ulang lagi ya. Nah, ya maklum lah komputernya. Tapi ini lumayan loh, komputer saya ini udah diganti yang ya walaupun nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi yang i5 lumayan kan. Kalau i3 memang berat gitu ya. Yang i7-nya rusak. Ada i3 sama kaki. Saya minta koreksinya. Ya, belum. Enggak, atau mic saya sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Ya, oke ya. Jadi segitiga sama kaki itu mempermudah pemecahan masalah ekstraksi kontinu nantinya, ya. Nah, bentuknya sebentar ya, saya loncat dulu ke bawah. Nah, ini sama aja, gitu kan? Nah, biasanya yang A ini sebagai sudut, terus kemudian B adalah diluent, C B-nya kepotong ya. Benar. Oh ya. Di sini dibilangnya S itu adalah solvent. Ya, oke. Nih, seperti ini ya. Contoh ini diambilkan dari Ginkgo-Bliss. Ya. Karena diagram segitiga sama sisi itu dalam banyak hal itu malah menyulitkan penggambarannya. Nah, terus supaya nggak sulit gimana? Itu kan segitiga sama sisi itu kan ya namanya juga sama sisi ya. Berarti apa? Harus ada 3 data, gitu kan? Harus ada 3 data. Walaupun secara pembacaan kita pelajari ya, secara pembacaan itu bisa 2 data cukup, ya kan? Yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, tapi tetap aja bikin sulit kalau hitungannya itu sudah lebih rumit. Ya, oke ya. Kita mencoba untuk memberikan contoh ini dari Ginkgo-Bliss. Ini tadinya saya pikir kita baca Ginkgo-Bliss saja gitu ya, supaya Anda juga terlatih. Tapi nggak apa-apa lagi karena sudah tersedia ya, seperti ini. Pertama-tama ceritanya ada asam acetic acid ya, ada acetic acid yang terlarut di dalam water. Tadinya begitu, ya. Nah, terus kemudian akan diekstraksi dengan isopropil ether sebagai solvennya, ya. Diekstraksi dengan isopropil ether. Oke. Nah, sehingga kita bisa lihat, nah kembali dari sini letaknya A itu adalah
solut, terus kemudian P diluent. Nah, di sini dibilangnya S ya. Ini sebenarnya C ya. S itu sebetulnya C dalam kasus yang ini. Ya, ya sama aja lah ya. Baik. Antara diluent B dan solvent C ya, itu partially miscible. Jadi apa? Sebagian saja terlarut. Kalau bisa antara B dan C itu sama sekali tidak terlarut, ya. Tapi sulit cari solvent dan diluent yang sama sekali tidak terlarut. Ya, ada yang sempurna di dunia ini ya. Seperti itulah ya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa lihat seperti yang kemarin, ya. Ada envelope namanya ya, ada envelope yang dibatasi oleh garis kesetimbangan, equilibrium line, ya, atau lebih suka disebut dengan equilibrium curve, karena kalau dalam bahasa Inggris kan kesebut lurus gitu ya, lurus. Sebentar nih, saya lupa ya, mestinya begini, stop saja videonya, nah supaya lebih lancar transmisi datanya ya, karena kalau hanya suara saja kan lebih kecil bandwidth-nya ya dibandingkan dengan kalau ada videonya. Oke ya. Bentar. Ya. Jadi seperti ini. Sehingga kita bisa memberikan patokan. Nanti kalau Anda harus menggambar sendiri, itu memberikan patokan ya. Seperti ini. Yang diluent pokoknya di pojok. Ya, solut di atas. Udah, itu aja. Terus kemudian, kalau seandainya P dan C, ini kayaknya di aja ya, dikasih bar insert, save sebenarnya. Out aja ya. Ini C sebetulnya. Nah, ada ya. Masalah. Ini sebetulnya C. Nah, sebetulnya ini C. Biar nolak. Nah, ya. Oke, itu sebetulnya C ya. Jadi ya sudah ya, di sini sudah jelaskan. Nah, sekarang seandainya nih ada diluent dan solvent yang bisa melarut sempurna, gimana gambarnya? Ya, kalau melarut sebagian kan, ini Anda udah jelas, udah melihat. Kalau seandainya melarut sempurna gimana? Kalau melarut sempurna, maka nih pinggir dari garis kesetimbangan yang sisi R rafinat ini akan nempel di garis AB, ya. Terus yang sisi ekstrak itu akan nempel di garis AC, ya, akan menempel di garis AC seperti itu. Oke, aman kan? Nah, tapi ya ada sih yang hampir sempurna ya. Misalkan kalau Anda punya heksana itu apa? Sangat nonpolar. Ya. Larut yang sangat nonpolar itu heksana. Nah, kemudian ditemukan dengan air. Wah, itu Anda mempunyai envelope ini ya, yang garis pinggirnya itu nempel. Ya, nempel baik ke sisi kiri maupun ke sisi kanan, gitu kan. Nah, kalau seandainya ada ya, heksana itu walaupun besar sekali ya, pemisahannya itu sangat besar, tapi ya nggak sempurna gitu kan.
kalau misalnya ya ada B dan C yang bisa secara sempurna itu terpisah, sama sekali tidak ada 1%, jangankan 1% ya, 0,0001% pun yang saling melarut, baik yang diluen melarut ke solvent maupun solvent melarut ke diluen. Nih seandainya kayak gitu ya, ada pelarut yang sempurna banget pemisahannya, ya itu bagaimana? Nah kalau seperti itu, si garis keseimbangan itu tinggal seperti ini nih kira-kira, ya seperti mana ya? Gitu ya. Ya, motong. Nah, filenya nah ya. Kok dikasih fil? Bukan ya? Outline apa ini? Nah, banyak. Nah, ya. Terus kemudian ini. Jadi cuma begitu saja. Ya, sama sekali tidak sampai ke bawah. Itu seandainya loh ya. Tapi di dunia ini sulit sekali ditemukan pelarut yang seperti itu, ya. Oke. Tapi mungkin loh ya, Anda kan sebagai generasi milenial gitu ya, Anda bisa menemukan pelarut yang seperti itu, mungkin sebuah pelarut yang sintetik, ya mungkin saja. Dan kita berharap kalau begitu ya, wah bagus banget kalau bisa seperti itu. Tapi itu susah deh, gitu ya. Oke ya, ya oke lah kita pasrah aja ya. Adanya cuma itu. Jadi garisnya selalu melengkung ke bawah selama ini yang ada di dunia. Baik, ini ya. Jadi B dan C partially miscible, hanya terlarut sebagian. Oke ya. Terus kemudian A plotted horizontal axis and C vertical axis. Jadi ya yang sisi horizontal ini hanya melambangkan konsentrasi A saja. Jadi yang sisi kok salah. Ini ya sisi vertikal. Aduh, ini saya agak kehingan ya, jadi susah. Ya, saya ulang ya. Sisi yang vertikal itu hanya melambangkan A saja. Oke, yang bawah ya, yang bawah tadi yang horizontal itu hanya melambangkan yang C saja. Ya, melambangkan yang C saja. Ini ya, yang C saja. Nah, terus B-nya gimana? Oke, B-nya kan enggak. Kalau kemarin di diagram segitiga sama sisi, otomatis ya, B-nya bisa Anda cari dari sumbu yang satunya lagi, karena sumbunya memang tergambar ya. Nah, ini kan nggak digambar. B-nya, jadi sumbu yang vertikal tadi hanya untuk A saja, yang horizontal hanya untuk C saja. Nah, sehingga B itu harus selalu dihitung. Ya, nih, ya, oke. The concentration of B is calculated from the following equation. Ya, seperti ini. XB itu sama dengan 1,0, satu lah ya, nggak usah 0,0 nggak apa-apa ya. 1 dikurangi XA dikurangi XC. Jadi selalu Anda harus hitung. YB kayak gini. Ya, nih, X itu apa, Y itu apa? Nah, di sini. Ya. The raffinate composition is designed by X. Ya. Extract itu Y, Y. Ya, hence, ya jadi gini. Sumbu X-nya itu melambangkan rafinat. Ya, melambangkan rafinat. Terus kemudian ekstrak itu Y. Ya, Y. Nah, sehingga nanti ini kan sebentar. Nah, ini ya. Ini kan ada sisi rafinat, ada sisi ekstrak. Ya. Ada ini rafinat, sisi ekstrak.
Tapi kalau untuk konsentrasinya diukurnya yang bawah itu dengan konsentrasi C. Terus kemudian yang di sini itu dengan konsentrasi A atasnya saja, ya. Sehingga setiap Anda punya titik di sini selalu punya dua harga. Jadi apa? Kayak koordinat biasa kan, x, y. Ya, x, y. Nah, di sini perjanjiannya adalah menurut Jean-Baptiste rafinatnya itu x. Justru yang x itu rafinat ya. Terus kemudian ekstraknya itu y. Perjanjian aja ya. Kalau Anda menemukan buku lain yang kebalik, ya sudah, yang penting konsisten gitu. Tapi untuk kuliah saya, tolong jangan dibolak-balik. Kita pegang Jean-Baptiste saja deh, ya. Oke, walaupun kadang-kadang untuk pelajaran ekstraksi ini kita lebih gampang pakai buku satu lagi ya, bukan bukunya Jean-Baptiste, tapi bukunya Treiber. Judulnya itu Mass Transfer Operation. Itu lebih jelas sebetulnya di situ, ya. Tapi udahlah, nanti daripada lambangnya beda-beda, kita pakai saja Jean-Baptiste apapun juga deh, ya, seperti itu. Oke ya. Terus kita baca yang atasnya lagi. Nih, a tie line GI is shown connecting the water-rich layer I here called raffinate layer and the either-rich solvent layer G called extract. Nah, ini aja. Nih. Oh, ini yang Jean-Baptiste. Ya, sebentar. Ini dulu. Sebentar ya. Ya, ini dulu ya. Nih, itu mana sih? Nah. Jadi ini kebalik. Ini yang Jean-Baptiste, maaf, yang ini. Ya, tapi nanti digulingkan. Ini nggak apa-apa kok. Anda gambar seperti ini, nggak apa-apa. Ini kan, sorry, saya malah salah meletakkan ini. Ini justru gambarnya mass transfer operation. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya balik dulu ya. Nah, gambarnya, ya, oke. Jadi ini saya dapat dari internet yang sekarang ini. Ini persis banget sama yang cerita yang di atas, ya. Nah, kayak gini ya, solvent, solute, gitu kan? Yang ini disebut dengan carrier. Itu kalau Jean-Baptiste menyebut, kok Jean-Baptiste? Di dalam praktikum teknik kimia di jurusan kita disebutnya diluent. Ya, nggak apa-apa, kita pakai saja ya. Nah, carrier ini apa? Kalau carrier itu lebih cocok untuk pelarut awal yang berupa padatan. Jadi setelah ini ya, nanti 2 minggu lagi baru kita belajar itu. Ya. Nah, kalau larutnya padatan, prosesnya berarti ekstraksi padat cair. Oke, ekstraksi padat cair di dalam teknik kimia diberi istilah khusus yang disebut dengan leaching. Ya, ekstraksi padat cair itu disebut dengan leaching. Ngerti? Oke ya. Nah, terus kalau di dalam leaching barulah pelarut awal itu cocok disebut dengan carrier. Ya, dia padatan gitu. Kalau di luar cairan. Oke ya. Nah, kita kembali ya. Tapi di mana? Oh, enggak digambar apa? Enggak dibilang. Gini ya. Ada satu aturan kan, di dalam aturan Gibbs itu memang sudut-sudutnya itu harus ditempati oleh solute, diluent, dan solvent. Kemarin kan gitu ya. Tapi ada satu lagi ya. Letak ABC-nya itu bisa di mana saja. Bisa diputar jadi. Ya. Jadi ini kan, misalkan nih. Nah, ada solute di atas, carrier di sini, solvent. Nah, kayak gini. Boleh Anda pakai kayak gini. Nah, Jean-Baptiste membalik ini, jadi kayak gini. Tuh. Ya,
Yang dibalik apa? Posisi A dan B-nya saja. Inilah gene copy. Oke? Nah, oke ya. Jadi biar sesuai ini segini. Oke. Nah, dibalik. Nah, kayak gini ya. Dibalik sama si gene copy. Jadi gimana? Acetic acid-nya jadi di kanan ya. Terus kemudian ether si solventnya itu jadi di sana di atas ya. Mau yang ini atau yang ini itu sama saja. Kalau Anda pakai bukunya Tribal yang saya bilang lebih gampang ya untuk belajar tentang ekstraksi, ya ini pakai yang ini. Nanti agak beda ininya hitungannya. Bukan hitungannya ya, posisinya saja. Hitungannya sama persis ya. Oke. Nah ini ya, seperti ini karena kita terlanjur dari kemarin untuk pegangnya itu selalu gene copy. Dulu sempat ya saya waktu ngajar dulu sekali itu saya switch gitu dari gene copy ke Tribal, tapi mahasiswa bingung sendiri begitu ya karena sudah terbiasa sih ya, Anda sudah terbiasa ya. Oke ya, jadi oke sekarang deklarasi dari gene copy nih ada A itu adalah struknya. Nah, ini kan acetic acid. B dan C masih sama. Jadi ini kalimat ini masih bisa dipegang ya. Solvent partially miscible. Nah, lihat nih gambarnya kayak gini. Ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kalau ini ya, ini mepet banget nih, tapi tidak mepet-mepet banget ya. Kalau misalkan C dan B ini nggak partially, ini mepetnya mepet banget. Ya, oke. Seperti itu, saudara sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya. Nah, terus lihat bagaimana cara ngeplotnya. Oh, ini dulu ya. Kita matangkan dulu sini. Ya, oke ya. GI itu shown connected water rich layer I. Jadi ada suatu layer. Ya. Jadi gini loh, Anda melakukan ekstraksi, ya, Anda melakukan itu begitu dikocok, nanti akan terpisah, ya, terpisah menjadi dua layer atau dua lapisan. Ya, oke. Nah, ada yang disebut dengan layer I. Itu disebut dengan rafinat. Oke, rafinat. Rafinat itu apa artinya? Rafinat itu yang kaya, lapisan yang kaya dengan pelarut yang awal, ya, atau disebut dengan diluent kalau kita. Ya, diluent. Jadi sebenarnya kalau istilah diluent itu lebih ini ya ke istilah dari para ahli kimia, bukan chemical engineering, bukan ya, tapi chemistry. Ya. Jadi mereka lebih suka begitu. Tapi apa? Itu memang istilah yang pas, lebih enak lah ya seperti itu. Ya oke ya, kita lihat GI-nya di mana? Nih, ini G ya. Nih, GI, gitu kan? Nah ini berarti ada lapisan yang G, di mana dia lapisannya lapisan kaya ether, ya. Ether itu berarti apa? Nah, ya, isopropyl ether itu solvent. Oke? Iya. Kalau ini solvent, berarti di sini ekstrak, ya, solvent. Nah, posisi I itu ini lihat nih, ekstrak ya, ekstrak layer. Ekstrak layer. Ini dulu yang kita baca, jangan dibaca belakangnya ya, bingung nanti. Nah, ini pokoknya ekstrak. Batasnya ekstrak mana? Batasnya ekstrak itu adalah titik P atau plate point, ya, plate point. Nah, ingat kan kemarin disebut dengan plate point itu adalah suatu titik di mana
nanti kalau udah kita kocok, ya, kita kocok, itu yang terlarut di solvent dan yang terlarut di diluent itu sama aja. Jadi kalau pas di P itu sudah nggak efisien sebagai ekstraksi, ya. Jadi apa? Ya rugi tuh ya, nggak betul-betul misah, nggak betul-betul bisa. Apalagi kalau apa ya, lebih dikit saja itu betul-betul bisa jadi homogen. Ya, ya, nih yang ini kebayang ini titiknya kritis banget. Anda bergeser dikit aja ke kanan, maka kondisi larut, kondisi Anda sudah di luar envelope. Ini envelope-nya ini ya, karena digulingkan sama Jean Cobbes, envelope-nya jadi mengarah ke kiri kita. Nah, begitu di kanan kita, itu kan sudah di luar envelope ya, kan? Udah di luar envelope. Nah, ini apa? Larutannya homogen. Jadi 3 zat yang Anda campurkan, yang dikocok tadi ya, itu kecampur, nggak bisa misah. Serius. Ya? Nah, pokoknya sifatnya begitu. Sifat alaminya seperti itu. Baik, ya batasnya break point berarti ya, break point. Jadi antara P dengan titik yang sini terus panjang ini ya, sampai dengan yang paling atas itu lapisannya lapisan extract nih, extract layer. Antara P sampai terus ke sini, sisi yang sini itu disebut dengan raffinate layer, raffinat ya, raffinat ya, lapisan raffinat di sini. Oke, ini kan sudah diadopsi ya dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya raffinat yang juga ekstra. Nah itu ya, tolong dipahami. Nah sekarang yang ekstra itu dilambangkan dengan Y, ya. Itu lambang saja ya, lambangkan dengan Y. Jadi yang ke kiri, ya, yang ke kiri itu disebut dengan YC. Nih, YC. Oke, yang ke bawah disebut dengan YA. Aneh kan? Ya kan? Biasanya kalau dalam koordinat kartesius yang kita kenal sejak SMP, kan sumbu bawah itu sumbu X. Ini gitu kan? Terus kemudian yang vertikal ini ya, yang ke atas, itu sumbu Y. Biasanya kan gitu. Nah, untuk grafik ekstraksi beda. Ya, membacanya agak menyimpang dari koordinat kartesius. Anda biasa nyebut apa? Koordinat kartesius atau kartesian. Kalau kartesius itu nama orangnya, ya. Kalau kartesian itu berarti apa? Semacam paham lah, paham ya. Jadi paham kartesius, paham yang dibuat oleh kartesius. Itu dengan kartesian. Nah, terserah. Kalau saya sih lebih suka nyebut namanya kartesius, gitu ya. Nah ya, nah sekarang kalau yang raffinat gimana? Raffinat dua-duanya dikasih lambang X, ngerti? Jadi yang ke kiri, nih yang ketiga, ini tadi kan melambangkan harga C ya. Ini berarti jadi XC di sini. Terus kemudian yang ke bawah, oh ini titiknya enggak jelas ya. Ini nih, ini cuma dikasih tanda panah. Yang ke bawah itu berarti XA. Oke, tolong dipahami ya. Jadi X dan Y itu tidak melambangkan absis dan ordinat, enggak. Ya, bukan lambang absis dan ordinat, tapi lambang ekstrak dan rafinat. Ekstrak dan rafinat ya. Ini tolong dipahami dulu. Nah, kalau terus digulingkan gimana kayak gini? Nah, bukan digulingkan, justru aslinya. Ya sama aja. Breakpoint-nya di mana? Oh, di sini. Ya kan? Yang ini lebih dekat dengan solvent atau dengan diluent. Nah, kalau lebih dekat dengan sini ya. Tapi ini nanti disebut dengan raffinat. Ya. Yang di sini lebih dekat dengan solvent, disebut dengan ekstrak. Sesuai dengan yang ini. Nah, mana harga
diluent di ekstrak dan diluent di rafinat. Ya, kita hitung seperti ini ya. Satu, ini kalau rafinat ini bisa ada rafinat dilambangkan dengan X. Dilambangkan dengan X. Jadi XP adalah harga diluent yang ada di rafinat. JB harga diluent yang ada di ekstrak. Ya, pokoknya pegang aja deh kayak gitu. Nah, berarti G dengan I, G dengan I itu tie line. Ya, kita sudah pelajari tie line sama kok, sama persis dengan yang di segitiga sama sisi. Apa itu tie line? Tie line adalah melangkah setimbangan. Anda sudah praktikum kan di kimia fisik ya? Ya, kalau nanti Anda punya larutan awal diekstrak dengan solvent terus dikocok. Nah, terus dikocok berapa harga solut ya di lapisan atas dan berapa harga solut di lapisan bawah. Ya, itu akan Anda nanti ketahuan kan di sini ya, solutnya di sini. Ketahuan apa? Ketahuan XA di sini XA ya. XA dan YA-nya dulu. Ya. XA dan YA-nya dulu. Nah, untuk melihat yang satunya lagi ya, itu kan C ya. C itu berarti kan solvennya. Oke? Bis itu tergantung. Kalau di lab pengalaman saya itu tergantung banget. Tergantung dari apa? Tergantung dari kemudahan. Mana yang lebih mudah dideteksi? Solvent atau diluent? Nanti solvent atau diluent yang lebih mudah dideteksi. Ya, kalau misalkan lebih gampang solventnya, gitu kan? Lebih gampang. Biasanya itu yang paling gampang kalau zatnya yang polar. Ya, jadi bisa di water ya. Yang polar mana? Waternya. Ya. Nah, kalau waternya padahal di sini kan nggak bisa dibaca. Gimana? Setiap saat Anda harus masukkan ini. Waternya dulu, ya kan? Terus kemudian solutnya sudah langsung ketemu, berapa solvennya? Jadi ini kan sudah ada, waternya ada, solutnya ada. Di sini juga gitu ya, yang di ekstrak ini, ya, waternya ada, solutnya ada, solvennya, ini dimasukin aja, gampang kan? Seperti itu ya. Yang mudah-mudahan di kimia fisik Anda sudah lakukan itu ya. Nah, kenapa kok water itu lebih gampang? Iya, kan titrasinya pakai lawannya ya. Biasanya acetic acid ya, berarti acid ya, asam. Nah, kita titrasi pakai lawannya kan, pakai NaOH misalkan begitu ya. Misalnya, ya terserah di tempat Anda pakai apa? KOH, NaOH, NaOH ya, yang paling gampang. Nggak larut di dalam solvent yang non-polar. Ya, misalkan apa? Kalau saya sih dulu sana ya, yang di sini ether misalkan ether ya, di sini ether kan nggak larut, ya nggak larut gitu ya. Nah, sudah lebih gampang mendeteksi berarti asam yang ada di air nih, yang ada di air. Nah, oke, seperti itu. Jadi bukan yang nanti pindah ke fasa organiknya itu bukan. Yang saya nggak tahu praktikum Anda fasa organiknya pakai apa ya. Ya mungkin bedalah dengan saya ya. Saya karena Anda berarti bisa ekor, bisa bisa BCA4. Nah, salah apa aja. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah paham di situ. Nah, kemudian ini sudah ya. Ini sudah semuanya. Jadi
G dengan I adalah timeline. G itu berarti posisi di ekstrak dan I itu berarti posisi di raffinat. Oke. Nah, kalau sudah paham ini, H apa? H itu adalah jumlah massa G dan I. Oke. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari, aturan posisi H itu sama dengan aturan lever arm rule. Sama ya. Jadi ini jumlah massanya, berapa massa di I? Nah, jumlah massa di I dilambangkan dengan ruas H ke I. Ya, panjang HG. Terus kemudian yang di G justru kebalik, H ke I. Ya, tolong dipelajari lagi lever arm rule. Kita sudah pelajari kemana? Lever arm rule. Cuma sayang aja kita belum responsi ya, kita belum berlatih. Dan nanti tolonglah ketua kelas cari jam dulu ya. Saya Senin Selasa nggak bisa. Nah, saya Senin Selasa saya Selasa nggak bisa. Kalau sulit cari jam, sore aja. Anda ada praktikum yang hanya sampai jam 3-an gitu ya. Udah habis itu. Saya lebih suka offline karena saya bisa ngecek ya satu-satu Anda kerjanya gimana gitu kan. Supaya saya yakin gitu Anda nanti kalau dikasih ujian ya nilainya bagus semua gitu ya. Jadi saya ngecek gitu. Kalau ada yang mahasiswa itu yang cepat ya. Nah, kalau kayak gitu saya lihat tuh udah bisa ya udah saya tinggal gitu ya. Nah, tapi Anda harus perhatikan khusus gitu. Nggak bisa diterangin juga hangat gitu kan. Nah, seperti itu ya. Baik ya. Nah, ya mudah-mudahan Anda sudah ada ya to construct the timeline GI using equilibrium YA XA plot below the base diagram. Vertical lines to G and I are drawn ya inilah pokoknya yang. Nah, kesetimbangan di dalam diagram segitiga ya, kesetimbangan di dalam diagram segitiga itu tuh bisa dibuat seperti destilasi ya, bisa destilasi. Kalau seperti destilasi, Anda bisa lihat nih, dibuat Y PSX diakalin jadi supaya gampang ya, diakali Y yang jadi Y konsisten aja dengan di atas. Tadi kan sudah kita deklarasikan Y itu adalah ekstrak ya, terus kemudian X-nya itu raffinat kan gitu ya. Ya betul. Nah kan yang di atas ya. Nah kita akalin. Nah kalau ini aturan itu sama persis dengan aturan diagram Cartesius. Koordinat Cartesius kita suka bilangnya ya. Itu. Nah, sehingga ya kayak Y sama X biasa. Gitu kan? Nah, untuk mengkonversi gampang. Ya, untuk mengkonversi gampang. Pertama-tama, ini yang di Jingkomplex maaf udah dipotong ya. Mestinya gambar kotak yang di bawah itu ke kanan itu akhirnya 1,0. Ya, namanya konsentrasi, namanya fraksi ya di sini ya. Namanya fraksi itu kan maksimum 100%, ya enggak? 100% itu 1,0. Yang ke atas pun sebetulnya ini juga 1,0 sebetulnya. Tapi dipotong sama si Jingkomplex. Supaya apa? Ya supaya hemat kertas. Gitu. Ya memang asik sih kalau Jingkomplex kertasnya lebih hemat nantinya. Ya. Nah, kalau ke samping bagaimana? Ini harus di pojok kanan gambarnya. Jadi ini misalkan ini. Ya, ini harus Anda gambar di pojok kanan. Nah, terus kesananya itu bisa panjang. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang ini tadi bisa sih kertasnya sambung di lem.
ke kiri sana ya. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya. Oke. Kita tuntaskan ini dulu ya. Nah, untuk menggambar equilibrium line gampang. Dari atas, dari G, ya, dari G itu dijatuhkan ke bawah tegak lurus, benar-benar tegak lurus, ya. Terus kemudian begitu dengan garis nih 45 derajat sama persis ya dengan destilasi ya. Destilasi kan ada garis Y sama dengan X ya, yang 45 derajat. Ya. Ini kalau kotaknya benar-benar kotak bujur sangkar, skala yang kirinya juga 1,0, ini persis nih nanti 45 derajat ya, yang margin koples dipotong. Anda nanti gambar utuh nggak apa-apa, lebih enak ya, lebih ya memang lebih boros kertas ya, lebih boros kertas tapi lebih enak ya. Nah terus kemudian lihat nih, jatuhkan ke bawah, begitu ketemu kurva garis yang 45 derajat dibikin horizontal ke kiri ya, dibikin horizontal ke kiri seperti ini ya. Nah di sini nanti ketemu XA-nya berapa, Y-nya juga berapa di sini. Nah, ini Y, ini X. Terus kemudian kalau yang di rafinat gimana? Rafinat gampang. Langsung aja jatuhkan ke sana. Terus ini. Ya. Nah, titik potong antara ini nih. G jatuhkan ke sini 45 derajat. Terus kemudian gambar garis ya dari perpotongan ini ke kanan. Sebetulnya pada saat Anda awal menggambar, awal menggambar, panjangnya ini boleh Anda panjangin, ngawur juga nggak apa-apa kalau masalah panjangnya. Oke? Ngawur aja nggak apa-apa. Gitu ya. Kecuali dari lab, dari laboratorium, Anda nggak banget langsung ketahuan YA sama XA-nya. Kayak yang tadi saya bilang. Ya, ini pasti udah gampang deh kalau kayak gitu ya. Tapi seandainya enggak gitu ya. Ya sudah, pokoknya dari atas jatuhkan ke bawah, bikin garis, ngawur aja. Yang penting apa? Sejajar dengan yang bawahnya ini. Kemudian dari I jatuhkan ke bawah tegak lurus. Nah, perpotongan dari jatuhannya I sama yang ini itulah titik yang pertama. Ya, titik timbangan pertama. Terus yang selanjutnya gimana? Nah, misalkan ngawur aja di sini ya. Ya, misalkan dari sini. Nah, misalkan dari titik ini ya. Di mana? Ke bawah. Ya, pokoknya jatuhkan ke bawah sampai di sini kok. Ya, terus ya. Ini apa sih? Nah, benar ya. Itu kan. Terus ini ya. Nanti kalau Anda gambar seperti ini. Oke. Ini taruhlah saya pengen ngawur. Nah, ya. Nah, di situ. Ini kepasin titik ini susah banget. Nanti kalau Anda gambar, tolong jangan sekasar saya ya. Itu ya. Nah, terus kemudian dari sini tinggal dijatuhkan ya. Ya, misal itu di sini. Misal, nah, ini saya pas-pasin sih. Nah, itu kan panjangnya ngawur dua-duanya. Oh, panjangan ya.
Nah, gitu ya. Ketemu titik yang kedua, misalkan begitu. Jadi ini di sini timeline-nya berarti dari sini ke sini ya, nggak digambar di sini. Timeline-nya tidak digambar. Coba saya gambar ya. Timeline-nya itu sebetulnya di sini. Jadi sebenarnya kalau Thailand itu sebenarnya ada dulu ya, ada dulu. Dari mana memperolehnya? Memperolehnya adalah dari laboratorium, dari lab. Nggak bisa ngarang kita. Oke? Jadi harus dari lab. Ya memang harus peneliti dulu, mestinya begitu. Tuh Thailandnya kayak gitu. Ya, begitu ya metodenya, gampang. Ini untuk mempermudah saja. Oke. Nah, terus kemudian di dalam diagram ini ada beberapa hal. Ya. Oke, yang Thailand tadi ya. Kalau di sini lengkapnya misalkan menghubungkan E1 R1 nih, E1 R1 ya. E2 dan selanjutnya. Nah, oke. Terus kemudian oke. Bentar. Nah, oke. Jadi kalau saya nggak nahan ini bisa muntah. Nah. Oke. Jadi kalau dari apa ya titik R kita buat garis tegak lurus ke sana ya. Terus kemudian dari E bikin garis tegak lurus ke bawah juga. Nah titik temunya kita gambar. Selanjutnya terus ya setiap timeline kita gambar titik potongnya. Ya. Maka ada garis FGHC. Oke. Nah garis FGHC itu apa? Itu sebenarnya conjugate line atau garis konjugat. Ya, garis konjugat. Itulah ya. Nah, itu sebetulnya sama aja dengan Anda gambar yang ini. Nah, cuma kalau yang ini nanti kalau sudah kita menghitung ekstraksi betulan, ruwet kalau digambarnya konjugat di sini, ya. Kalau digambar berupa equilibrium line dan di kurva yang lain, bukan di diagram segitiganya, ini tuh akan lebih bersih. Ya, gambarnya lebih bersih. Udahlah, jadi ini nanti ya kita pakai. Yang kita pakai adalah yang ini, tetap yang syncopase ya. Kita balik lagi ke syncopase. Ya, oke. Nah, ini kita nggak usah bahas lagi ya. Jadi ya tadi sudah apa namanya? Ini sebenarnya bahas ini. Nah, ya. Nah, terus kalau kita balik ya, seandainya diagramnya ini ya, diagram yang sudah gampang, kita balikin lagi ke diagram segitiga gimana? Ya. Oke. Nah, seperti ini. Gitu. Bisa, jadi sebenarnya bisa. Ini mohon maaf saya dapat dari internet ya, dari internet. Bahasanya kok bahasa Jerman ya. Gitu ya. Yang sebagai C ini lagi digulingkan lagi sama dia ya. A itu apa? Air ya. Air, hanya air. B-nya adalah trichloroetan. Trichloroetan ya. Jadi etana ya. Ya, etana. Etana kan dua ya. Jadi C-nya dua. C2H, Cl3 di sini ya. Trichloroetana. Ya. Nah, terus kemudian solutnya justru aseton. Nah, kalau digambarkan dalam diagram dua dimensi sama aja kayak tadi. Cuma kalau kayak gini, nah ini garisnya jadi kayak gini. Lihat nih. Nah, kalau syncopase itu digulingkan dulu sama dia, garisnya ke bawah. Ya. Kalau di sini nggak digulingin. Aslinya itu sebenarnya ini. Nah, garisnya kayak gini nih. Mirip ya dengan distilasi. Ya. Cuma kalau distilasi itu nanti ke arah apa? Kanan ya. Kalau ini nanti ke bawah.
Ya, kayak gini. Oke. Nah, ini dulu. Ini juga nggak kita pakai. Ya, jadi diagram segitiga sama sisi tidak kita pakai untuk ekstraksi kontinu. Ya, jadi kita yakin ya pakai yang ini. Oke, sebentar ini saya save dulu ya. Udah ya, di save. Nah, oke ya. Nah, terus sebetulnya yang disebut dengan ekstraksi kontinu itu kayak gimana sih? Ya. Nah, ini kita pelajari betul sampai dengan apa? Bagaimana diagramnya itu minggu depan. Tapi kita perkenalkan dulu ya sekarang. Stop dulu. Bentar. Bentar, sekalian. Supaya saya lupa. Ekstraksi yang kontinu. Bentar ya. Ternyata di luar ya. Ya, seperti ini sedikit saja kok ini bahannya. Ya, jadi gambar diagram segitiga sama kaki tadi itu untuk membahas ekstraksi yang kontinu. Ya, jadi supaya gampang Anda hanya memikirkan dua sumbu saja nantinya. Ya, seperti ini yang disebut dengan ekstraksi itu ada banyak. Ini tidak kita bahas ya, kalau nanti juga nggak akan keluar lah di UAS, nggak mungkin. Anda itu saya tanya sebutkan ini bla bla bla, nggak, langsung hitungan ya. Saya selalu begitu kalau bikin soal, selalu hitungan aja, langsung ya. Ini tolong dibaca sendiri. Nah, kayak begini. Nah, kalau ekstraksinya kontinu berarti pemisahannya tidak atas bawah, ya, tapi membentuk bubble, membentuk gelembung. Ya, walaupun itu ya nggak bubble banget, nggak bubble banget ya. Kenapa? Karena isi dari bubble-nya bukan udara, ya. Isi bubble-nya itu bukan udara loh, tapi apa? Cairan juga, gitu ya, cairan juga. Oke, ini ya pokoknya ini ya, yang biru saja ya. Kalau kita gambarkan itu seperti ini di Ginkgopis. Namanya ekstraksi itu memang bisa saja alirannya counter current dan co-current, bisa ya, dua-duanya itu bisa. Tapi lazimnya yang dilakukan di lapangan itu counter current. Sehingga yang kita pelajari dalam kuliah ini hanya satu saja, yaitu counter current. Supaya Anda nggak bingung ya. Kan bisa yang co-current. Ya, yang co-current gimana? Nggak kita pelajari. Ada yang saja. Oke, yang saja ya. Yang counter current. Nah, ini sebelum ke sini sebetulnya kita lihat dulu perjanjiannya. Ya. Lihat dulu perjanjiannya. Yang pertama, nah, ya ini. Yang disebut dengan P, yang disebut dengan huruf P, yang disebut dengan aliran P, nih lihat ya, perjanjian yang pertama, yang disebut dengan aliran P itu adalah aliran dari solvent. Nah, ini udah kelihatan kan? Halo? Sudah ya? Oke, nih supaya
Lebih gampang saya ginikan ya. Ya. P. Ini kalau nggak dikasih code, nggak begitu kelihatan. P itu melambangkan solvent. Namanya solvent, seperti yang Anda praktekkan di lab, itu kan sendirian dia, kan? Ya nggak? Biasanya kan gitu ya. Saya hanya bisa ngomong biasanya. Karena apa? Kalau di pabrik, solvent itu biasanya solvent bekas. Oke? Solvent itu yang dipakai adalah solvent bekas. Nah, kalau solvent bekas gimana? Ya namanya juga barang bekas. Nggak murni-murni amat kan? Ya, kalau murni-murni amat berarti solventnya mungkin mengandung diluen. Ya, tapi pokoknya itu solvent deh. Walaupun solventnya nggak murni, yang namanya solvent kita lambangkan dengan P. Oke. Nah, aliran satunya lagi itu seperti praktikum Anda prestasi cair-cair ya. Itu berarti campuran antara diluen dengan solut awal. Ngerti? Ya, diluen dengan solut. Nah, di pabrik diluennya juga suka nggak murni gitu. Tapi nanti mungkin di sini apa ya, kita anggap saja murni nantinya begitu ya. Kalau kenyataannya enggak loh. Kalau di lapangan itu suka namanya juga pabrik ya, mau ya beli solvent yang baik solvent awal maupun akhir gitu ya. Belinya yang murni, mahal banget gitu. Ya udah diolah aja sendiri solvent bekas dipakai lagi. Ya, hasil pengolahannya itu selalu saja tidak sempurna. Ini kok kurang nyolok ya? Chipnya saya bikin yang nyolok. Nah, udah deh, murah ya, begitu. Nah, sehingga yang satunya lagi, yang L, copy ya. Terus, kontinuitas bisa nggak? Oh, bisa. Ya, tapi nanti ya, apa namanya? Nabrak-nabrak ini ya. Yang L itu berarti apa? Nah, jadi solut ditambah diluen. Ya, oke, gini aja lah ya. Oke. Nah, ini ya. Ingat jangan sampai ini. Solut ditambah dengan diluen. Nah, nanti coba gimana caranya. Anda edit sendiri ya. Biasanya sesekali dengan paragraf kalau kayak gini. Oke. Ini di spacing tapi ya. Kiri kanannya nggak ada ya. Kalau ngetar kiri kanan gimana nih? Enggak, sedang size and position ya. Udahlah nanti ini malah nanti kelamaan ya. Ya pokoknya gini lah. Yang di sini itu kalau dilihat itu merupakan apa? Ya, ini loh, kita paragrafnya ini gimana sih? Masa size and position? Size. Position? Ya. Biasanya di paragraf, tapi nggak nol. Yang before ya, center benar. Oh ini nih, indentation. Wow, minus.
mau. Spacing, nggak mau juga ya. Biasanya kalau di Word mungkin ya, mau ya. Kalau di sini nggak mau tuh. Nah, ini apa? Oh, ini ya. Jadi di laboratorium itu yang ini sebetulnya. Ya. Disebut dengan fit. Nah, itu sebetulnya solut ditambah diluent. Itu ya. Ini saya save dulu ya. Oke. Nah, kemudian saya loncat dulu ya. Loncat dulu. Perjanjian yang kedua, yang keluar dari segmen kesetimbangan. Apa itu segmen kesetimbangan? Ini loh, kotak-kotak ini. Jadi karena saking kita sulitnya menganalisa yang kontinu, kita asumsikan saja bahwa satu kolom yang panjang dari ekstraksi kontinu itu seolah-olah terdiri dari segmen. Ya. Jadi seolah-olah begitu, dibagi segmen. Satu segmen itu berarti apa? Satu segmen kesetimbangan. Nah, ini sayang Anda belum latihan ini ya, yang dari diagram segitiga sama sisi. Kalau sudah, kebayang sebetulnya. Nah, ini satu segmen keseimbangan itu artinya apa? Ya, pokoknya mencapai satu keseimbangan. Ya, mencapai pemisahan. Yang satu nanti misah ke layer rafinat, yang satunya lagi ke ekstrak. Sekali itu. Nah, itu dilambangkan dengan kotak. Perjanjiannya adalah yang keluar dari kotak nomornya sama. Lihat nih, ini kotak nomor 1, berarti yang keluar dari sini di arah V-nya ya V1. Nah, terus kemudian yang L, ya L1. Ya, oke. Terus kemudian subscript yang masuk itu berarti sesuai dengan arahnya. Coba kita lihat, Anda bisa lihat. Arah kita nulis itu kan dari kiri ke kanan ya. Berarti yang namanya arah urutan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini bisa banyak sampai N. Ya kan? Berarti yang masuk ke sini nih. N-nya kan masuk justru ya. Itu sebelum 1 berapa? 0. Sebelum 2 1. Kayak gitu ya. Sebelum N N-1. Sebelum N gede ya N kayak gitu ya. Nah, terus yang dari kanan itu juga gitu nih. Ini kan seolah kalau 1, 2, 3, 4, nah ini urutannya lebih gede ya. Berarti ini N plus 1, gitu ya. PN itu justru yang keluar dari sini. Yang masuk PN plus 1 lagi. Oke ya, itu perjanjian. Ya. Oke. Sehingga kalau kita bikin neraca total, nah ini neraca total ya, lihat yang merah ini. Ini harus dikasih fill ya. Dikasih fill. Format sheet. Bentar, ini 5 menit lagi ya. Sorry, fill. Terus kemudian misalkan ini tapi transparan. Nah, kan? Iya, ya. Jadi yang kuningnya ya. Transparansinya. Oh. Ya, kotak yang kuning dan dibatasi dengan garis yang merah. Ya, maka neraca massa yang sama dengan kotak merah ini. Lihat ya, yang masuk adalah R0 ya. Ini kan masuk sama dengan yang keluar. Oke? Apa yang masuk? Yang masuk adalah L0 dan PN plus 1. Oke? Yang keluar apa? LN dan P1. Oke? Dan itu sesuai dengan perjanjian di diagram segitiga yang selanjutnya. Jumlah masanya itu sama dengan M. Ya.
Jumlah masanya sama dengan M. M itu apa? Singkatan dari mixture. Singkatan dari mixture, ya. Jadi campuran. Gitu ya. Oke. Nah, seandainya yang kita balance itu hanya solutnya saja atau kalau enggak solvennya saja. Dalam hal ini misal ya, misal kita ambil yang solvent. Bentar. Ya, ke sini dulu aja ya. Misalkan kita ambil yang C. C kalau di Ginkgopris apa tadi? Solvent kan? Ya nggak apa-apa. Mau solut boleh, silakan dihitung sendiri. Itu tinggal gampang ya. Tinggal yang ini kan L ini kan berada di ekstrak. Apa? L itu. Oh, L rafinat ya kan? L rafinat. Berarti lambangnya adalah X. Ya. L0 rafinat yang C yang dirafinat gitu 0. Ini berarti yang awal. Ya, sama dengan ya apa nih? Berarti fraksi yang diekstrak dari C, ya. Nah, kayak gitu ya. Ini cuma disisipin aja. Anda nggak usah bingung. Yang di atas tinggal disisipkan. Ini tetap L0, tetap Pn plus 1. Tinggal disisipkan saja XC dan YC. XC dan YC. Subscript selanjutnya ngikutin yang subscript depannya. Anda bisa lihat ini L0 subscriptnya, di sini juga XC0. Ini subscriptnya PN plus 1 kan? N plus 1. Ikut kan? Ya. C terus kemudian N plus 1 ya. Yang di sana juga gitu sama saja. Nah, M-nya gimana? M itu sebetulnya boleh dilambangkan. Kalau M kan campuran ya, total. Ya kan? Total antara apa? Y dan X. Jadi lambangnya apa? Y atau X? Klasiknya kalau menurut Ginkgopris itu dilambangkan dengan X. Kalau bingung, seperti dosen saya dulu, dilambangkan dengan Z. Ya. Tapi kalau Anda lambangkan dengan Z, takutnya malah lebih bingung lagi karena jadi ada 3 variabel X dan Z. Z itu total sebetulnya, ya. Ya nggak apa-apa. Oke, biar nggak bingung, kita ambil salah satu saja, dan ini hanya untuk perjanjian saja bahwa untuk M itu dikasih X, bukan Y ya, bukan Y. Padahal itu boleh, gitu loh ya. Tapi ini untuk perjanjian saja biar Anda tidak bingung. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya XCM itu jadi ini ya, apa? Ini loh, kan ada ini ya. Nah, itu tuh seperti apa sih? Ya. Nah, ini kan sama dengan apa? Yang ini dibagi dengan M. Ya. Boleh. Nah, M itu apa? Kan sama dengan ini. Gitu kan? Jadi bisa diganti gitu maksud saya. Ya kan? Jadi XCM dikalikan dengan yang ini. Ya kan? Itu ya kan M itu sama dengan ini loh. Maksudnya begitu. XCM berarti sama dengan XCM dikalikan dengan salah satu aja ini. Ngerti? Ya kan? Ini langsung ya, loncat. Nah, M kali XCM itu kan sama aja dengan salah satunya. Dipilih yang ini. Ya. Boleh juga yang ini. Tuh, lihat, sama aja. Gitu. Kalau misalkan Anda nggak mau solvennya, maunya solut, ganti aja C dengan A. Gampang. Ya. Oke. Nah, terus bentar. Ini tuh buat apa? Nah, nanti untuk yang selanjutnya, ya, itu nanti kita pelajari baru minggu depan. Jadi ini sudah penurunan matematis, sudah penurunan matematis. Jadi
depan. Jadi kita membahas apa itu delta dan X delta nanti minggu depan. Yang sekarang saya batasi saja hanya pada neraca massa. Ya. Ini neraca massa total cairan yang terlibat, yang bawahnya adalah neraca komponen. Ya, hari ini sampai situ saja. Oke, kalau ada pertanyaan, saya minta tolong minggu depan saja, atau kalau enggak pada saat Anda punya waktu nanti untuk responsi ya, kita untuk membahas soal. Oke ya, ini karena waktunya sudah habis, jadi saya akhiri sampai saja. Nanti file ini akan saya Khalid ya. Ini anaknya gabungan kelas Khalid sebagai person. Kalau enggak, sebetulnya dua-duanya juga bisa. Cuma tadi saya cari kok nggak ada ya. Kontak person yang ini lagi siapa? Khalid kan dari B. Yang A siapa? Hah? Udah nanti Khalid aja dulu ya. Nanti Khalid yang menyebarkan buat dua kelas. Baik, saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.